Ini saya akan menjelaskan pengertian tentang tingkat kesukaran tes dan perangkat tes. Tingkat kesukaran tes adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Menurut Ari Kunto, pada tahun 2006, penentuan kelayakan soal perlu memperhatikan tujuan penggunaan soal jika soal tes digunakan untuk memperoleh pencapaian hasil belajar siswa. Maka, soal tes cenderung menggunakan soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Perangkat tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Menurut Zainal Arifin pada tahun 2016, tes merupakan suatu alat yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, menjelaskan tujuan dan manfaatnya melakukan uji tingkat kesukaran butir tes dan perangkat tes. Uji tingkat kesukaran butir tes dan perangkat tes adalah bagian penting dari proses pengembangan tes untuk memastikan bahwa tes tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan. Berikut ini tujuan dari melakukan uji tingkat kesukaran pada butir tes dan perangkat tes. Tujuannya, yang pertama, mengukur kualitas tes. Menilai tingkat kesukaran membantu mengukur seberapa baik suatu tes dapat membedakan antara individu yang memiliki tingkat kemampuan atau pengetahuan yang berbeda. Yang kedua, menyusun tes yang seimbang. Memastikan bahwa tingkat kesukaran butir tes seimbang dan sesuai dengan tingkat kemampuan atau pengetahuan yang diukur, ini membantu menghindari terlalu mudah atau terlalu sulitnya suatu tes. Yang ketiga, meningkatkan validasi tes. Tingkat kesukaran yang tepat membantu meningkatkan validasi tes, yaitu kemampuan tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang keempat, memberikan informasi yang berguna. Memastikan bahwa tes memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan tentang kemampuan atau pengetahuan individu yang diuji. Manfaat melakukan uji tingkat kesukaran butir tes dan perangkat tes. Yang pertama, mengidentifikasi kesulitan butir tes. Membantu mengidentifikasi butir tes yang mungkin terlalu sulit bagi sebagian besar peserta atau sebaliknya, terlalu mudah sehingga tidak dapat membedakan antara peserta dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang kemampuan peserta. Dengan mengamati tingkat kesukaran, pengembangan tes dapat memahami sejauh mana peserta telah berhasil mengatasi tugas atau soal ujian. Yang ketiga, meningkatkan keterandalan tes. Tes dengan tingkat kesukaran yang baik akan memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu, meningkatkan keterandalan tes. Yang keempat, memfasilitasi pemilik butir tes. Uji tingkat kesukaran membantu dalam pemilihan butir tes yang paling efektif untuk mencapai tujuan pengukuran tertentu. Yang kelima, meningkatkan pengalaman peserta. Memastikan bahwa peserta ujian mendapat pengalaman yang adil dan dapat diukur dengan tes yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara menghitung tingkat kesukaran butir soal dan juga perangkat soal. Yang pertama adalah tingkat kesukaran butir soal. Tingkat kesukaran atau difficulty level menurut Asnawi Zainul dan kawan-kawan pada tahun 1997 merupakan sebuah proporsi peserta tes untuk menjawab benar terhadap butir soal. Tingkat kesukaran butir soal biasanya dilambangkan dengan P. Makin besar nilai P, yang berarti makin besar proporsi yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Makin rendah tingkat kesukaran butir soal itu. Tingkat kesukaran butir soal tidaklah menunjukkan bahwa butir soal itu baik atau tidak. Tingkat kesukaran butir hanya menunjukkan bahwa butir soal itu sukar atau mudah untuk kelompok peserta tes tertentu. Besarnya tingkat kesukaran berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Untuk sederhananya, tingkat kesukaran butir dan perangkat soal dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mudah, senang, dan sukar. Yang kedua ada tingkat kesukaran perangkat tes. Tingkat kesukaran perangkat tes atau perangkat soal merupakan bilangan yang menunjukkan rata-rata proporsi tes yang menjawab betul untuk seluruh tes. Selanjutnya, ada rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran soal uraian sama dengan soal pilihan ganda. Rumusnya yakni ada TK sama dengan SA plus SB per 1A plus 1B kali 100%. Adapun TK di sini yaitu indeks tingkat kesukaran butir soal. Selanjutnya ada SA yaitu jumlah skor kelompok atas, dan SB itu jumlah skor kelompok bawah, serta 1A itu kelompok skor atau jumlah skor ideal kelompok atas, dan 1B itu jumlah skor ideal kelompok bawah. Dan yang dapat saya sampaikan, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, materi keempat akan dipaparkan oleh saya, yaitu pengertian daya beda butir tes dan perangkat tes. Chromecast 2044 mengemukakan bahwa tes adalah merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk mengamati atau mendeskripsikan satu atau lebih karakteristik seseorang dengan menggunakan standar numerik atau sistem kategori. Dan menurut Anim Anatis 2007, tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta betul-betul dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Daya beda butir dan tes dan perangkat tes ini adalah dua konsep yang terkait dengan pengukuran kualitas suatu tes atau ujian. Nah, berikut adalah pengertian keduanya. Menurut Crockett dan Algina dalam Silveris 2001 mengatakan bahwa tes adalah suatu proses baku untuk memperoleh sampel tingkah laku dari suatu ranah tertentu. Dari beberapa pengertian tes yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tes adalah cara atau alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tes hasil belajar adalah tes yang diberikan setelah materi pelajaran diberikan kepada siswa berupa tes lisan, tes tertulis, atau tes perbuatan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan. Pengajaran norma E, Nerd Grounds 2002, mengemukakan bahwa ada 6 prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun tes hasil belajar, yaitu yang pertama ada tes hasil belajar hendaknya mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan. Yang kedua ada tes hasil belajar hendaknya mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga ada tes hasil belajar hendaknya mencakup jenis-jenis pertanyaan yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat ada tes hasil belajar hendaknya direncanakan agar hasil sesuai dengan hasil atau tujuan yang diinginkan untuk keperluasan tertentu. Yang kelima ada tes hasil belajar hendaknya dibuat dengan reliabilitas yang tinggi dan kemudian harus ditafsirkan dengan hati-hati. Yang terakhir ada tes hasil belajar hendaknya dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Menurut Slamento 2008, syarat-syarat tes yang baik adalah yang pertama yaitu sahih atau valid. Artinya tes harus dapat mengukur yang seharusnya diukur. Yang kedua ada adal atau reliable. Artinya jika digunakan kepada sekelompok siswa atau sama atau equivalent beberapa kali dalam waktu beberapa, hasilnya akan sama. Yang ketiga ada objektif. Artinya tidak dicampuri pengaruh subjektif dari pihak penilaian. Yang keempat ada seimbang dalam bahan pelajaran, tingkat kesukaran dan tujuan pelajaran. Yang kelima ada membedakan. Artinya tes hendaknya dapat membedakan presentasi belajar tiap hasil berhasil dan tidak berhasil. Yang keenam norma, artinya hasil tes mudah diukur menurut norma atau aturan tertentu. Yang ketujuh jujur, artinya tes mengemukakan masalah yang wajar bukan jebakan. Yang delapan ada praktis, artinya ditinjau dari pembiayaan efisien dan mudah dilaksanakan. Belum mengemukakan dalam Suharmi Alikwanto 2009 ada 3 ranah atau domain yang disebut taksonomi tujuan pengajaran yang harus diperhatikan dalam pembuatan tes, yaitu ranah kognitif. Inti dari pengertian daya beda butir tes dan perangkat tes ini, yang pertama itu daya butir tes. Daya beda butir tes ini mengacu pada sejauh mana suatu pertanyaan atau butir tes dapat membedakan antara respon yang memiliki tingkat kemampuan atau pengetahuan yang berbeda. Dengan kata lain, daya beda mengukur seberapa baik suatu butir tes dapat memisahkan individu yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Contohnya yaitu, jika suatu butir tes hanya dijawab dengan baik oleh respon yang memiliki pengetahuan tinggi dan dijawab secara buruk oleh respon yang memiliki pengetahuan rendah, maka butir tes tersebut memiliki daya beda yang tinggi. Yang kedua yaitu perangkat tes, di mana perangkat tes ini merujuk pada keseluruhan ujian atau tes yang terdiri dari sejumlah butir tes atau mencakup pertanyaan. Nah, hal ini mencakup struktur keseluruhan dari tes tersebut, termasuk jumlah, jenis, dan susunan butir tes serta strategi pengukuran yang digunakan. Contohnya yaitu, sebuah perangkat tes dapat mencakup beberapa jenis butir tes seperti pilihan ganda, esai, atau tes praktikum. Selain itu, perangkat tes juga mencakup instruksi, skor, dan semua elemen yang terlibat dalam pengukuran pengetahuan atau kemampuan seseorang. Jadi, secara singkat, daya beda butir tes berkaitan dengan kemampuan suatu pertanyaan atau butir tes untuk membedakan antara individu yang berbeda, sementara perangkat tes melibatkan semua komponen dari ujian atau tes itu sendiri. Nah, termasuk butir-butir tes yang membentuknya. Baik, sekian pemaparan materi keempat. Menurut Surya Brata, menyatakan tujuan pokok mencari daya beda adalah untuk menentukan apakah butir soal tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok dalam aspek yang diukur, sesuai dengan perbedaan yang ada pada kelompok itu. Uji daya beda tes dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan signifikan antara 2 atau lebih kelompok dalam suatu eksperimen atau penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata antara kelompok-kelompok tersebut dalam variabel yang diukur. Uji daya beda tes ini dilakukan untuk mengetahui atau menilai apakah terdapat perbedaan signifikan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.
Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah perbedaan-perbedaan yang diamati antara kelompok itu sebenarnya sudah signifikan secara statistik ataukah hanya kebetulan belaka. Baik, untuk materi selanjutnya yakni tujuan dan manfaatnya melakukan uji daya beda tes. Yakni manfaat diketahuinya daya pembeda butir tes, yakni yang pertama membedakan kemampuan peserta tes, dan yang kedua dapat meningkatkan kualitas butir tes. Koefisien daya pembeda butir tes yakni 1,00 menunjukkan butir memiliki daya pembeda yang sangat baik. Daya pembeda butir min 1,00 menunjukkan butir memiliki daya pembeda yang sangat jelek. Dan untuk daya pembeda butir 0,0 menunjukkan butir tidak mampu membedakan peserta tes pada kelompok berkemampuan tinggi dan kelompok berkemampuan rendah. Butir yang baik memiliki koefisien daya pembeda lebih dari 0,2. Untuk uji daya beda tes ini dapat memberikan kemampuan yang lebih baik tentang seberapa adil atau netral suatu tes terhadap berbagai kelompok. Beberapa manfaat melakukan uji daya beda tes ini yakni 1. Mengidentifikasi bias. Uji daya beda tes mampu mengidentifikasi apakah ada item dalam tes yang mungkin tidak adil atau menguntungkan satu kelompok daripada yang lain, seperti kelompok berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, atau latar belakang budaya. Yang kedua, kualitas tes yang lebih baik. Dengan mengidentifikasi item yang menunjukkan div, tes dapat disesuaikan atau direferensi untuk memastikan bahwa setiap individu diuji pada tingkat yang sama. Yang ketiga, penyelarasan yang lebih baik. Tes yang telah melalui uji daya beda yang menyeluruh dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan adil, yang mewakili kemampuan sebenarnya dari individu, bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-tes yang tidak relevan. Dan yang keempat, yakni perbaikan proses pengukuran. Informasi dari uji daya beda tes membantu dalam memperbaiki desain tes masa depan, serta memahami bagaimana item-item dalam tes berfungsi di berbagai populasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang cara menentukan daya beda butir tes dan perangkat tes. Daya beda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta tes yang pandai dengan peserta tes yang kurang pandai. Daya beda butir tes soal dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu PB sama dengan BA per JA kurang BB per JB. Lalu kriteria indeks daya pembeda adalah sebagai berikut. Dari DP yaitu 0,0 sampai 0,9 itu kualifikasinya jelek, 0,20 itu sampai 0,39 itu cukup, 0,40 sampai 0,69 itu baik, lalu 0,70 sampai 1,00 itu baik sekali. Dan jika negatif tidak baik dan harus dibuang. Yang selanjutnya ada daya beda perangkat tes. Rumus untuk menghitung tingkat daya beda perangkat tes hasil belajar yaitu dengan rumus DP sama dengan jumlah kurung buka PA kurang PB kurung tutup per N. Misalnya sebuah data diperoleh dari hasil ulangan matematika kelas 3 SD dengan bentuk soal yaitu pilihan ganda. Jika siswa menjawab dengan benar maka akan diberikan 1 poin, dan apabila siswa tidak menjawab atau salah dalam menjawab maka akan diberikan poin 0. Nah, dapat teman-teman perhatikan tabel data berikut ini. Kemudian, data akan dipecah menjadi kelompok atas adalah kelompok yang memiliki skor total lebih tinggi dari kelompok yang bawah. Jadi, jumlah siswa pada tabel tersebut ada 10 orang, maka dapat dibagi menjadi 5 kelompok atas dan 5 kelompok bawah. Dan agar lebih mudah mengelompokkannya, jadi siswa diurutkan dari total skor tertinggi ke skor terendah di aplikasi Excel. Baik, yang berikutnya itu cara menghitung daya beda tes. Nah, cara mencari daya beda butir tes yaitu seperti yang sudah kita ketahui tadi, BA yang sudah kita temukan yaitu 2, BB yaitu 1, JA yaitu 5, JB yaitu 5, dan selanjutnya data tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus, yaitu DP sama dengan BA per JA kurang BB per JB, lalu dapat kita temukan hasilnya yaitu 0,2. Yang selanjutnya yaitu cara mencari daya beda perangkat tes yang sudah kita ketahui tadi. Ini adalah 10, lalu jumlah PA kurang PB-nya adalah 1,4. Dan kemudian kita masukkan data tersebut ke dalam rumus, yaitu DP sama dengan jumlah PA kurang PB per N. Nah, yang sudah saya temukan yaitu 0,14. Berdasarkan kriteria daya beda tes, daya beda perangkat tes di atas dengan DP sama dengan 0,14 termasuk ke dalam kriteria yang jelek.